hari ini kita bakalan buat video Q&A tentang pernikahan kita. Nggak juga sih, maksudnya lihat tentang pernikahan. Jadi sebelum kita lanjutin videonya, jangan lupa buat like, comment, subscribe. Kita udah kumpulin pertanyaan dari masing-masing Instagram kita. Kita bakalan jawab pertanyaan yang paling banyak. Maksudnya yang paling banyak ditanyain orang-orang. Oke, pertama ini ada dari Alvinda. Gimana bedanya pas udah kawin sama belum kawin, Kak? Bedanya, jawab dulu. Bedanya apa ya? Ya kalau udah kawin ya sama suami nggak sih? Maksudnya ya suami. Kalau belum kawin kemarin kan pacar. Ini vulgar atau enggak nih? Agak bingung sih. Ya kalau bedanya sih ya, kalau misalnya sebelum kawin kan kita ngurusin diri sendiri, apalagi terlebih aku yang anak kos jadi ngurusinnya sendiri. Terus kalau setelah kawin enak, kalau ada baju kotor tinggal lempar. Bangun tidur nggak perlu bersihin ini, nggak perlu rapiin tempat tidur. Lapar tinggal makan. Ya lebih terurus lah. Benar. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya itu ada dari Hana.Ruhana. Habis merit tinggal di rumah siapa? Habis merit tinggal di rumah istri, karena kan Orang tua istri. Iya kan sama aja. Iya, tapi kan bukan rumah aku. Oh iya, karena kan aku aslinya bukan orang sini. Terus juga karena ini lebih ke sharing sih, karena kita kan juga pasangan muda baru, pendapatan juga belum seberapa, jadi pilih tempat tinggal yang cocok lah dengan kemampuan finansial kalian. Karena untuk apa memaksakan tinggal yang misalnya tinggal rumah sendiri, misalnya ngontrak atau apa, tapi kalau misalnya finansialnya belum kita kelola dengan baik, di mana sih yang lebih urgent gitu. Iya, bener banget. Jadi menurut aku juga karena kita pasangan baru, kita juga masih perlu dibimbing oleh orang tua. Dan juga itu tuh bukan suatu halangan untuk menikah muda nggak sih, Bang? Ya kan? Jadi apapun. Jadi jangan nikah kalau belum punya rumah, itu hoax. Yes, bener banget. Yang bener kalau udah mau nikah ya nikah. Jangan menunda karena dosa. Sorry, lanjut. Lanjutnya ini ada dari Irafati_M. Ini temen aku, Bang. Gimana Mir, kamu waktu benar-benar memutuskan buat iya nih, gue yakin mau married sama dia, itu gimana? Berhubung emang dari dulu aku pacarannya kayak emang selalu serius gitu loh. Terus terakhir pacaran itu aku sama abang. Dan emang kita beda umurnya terpaut 3 tahun lebih dewasa dia. Jadi yang bener-bener aku ngerasain dibimbing, diajarin, ada yang lebih dewasa. Kayak aku merasa dia emang udah cocok aja buat aku. Dan waktu dari awal kita menjalin hubungan pacaran itu, kita juga udah ngomong kita maunya serius kan, Bang? Masa? Iya, awal ngomong gitu. Iya Kan? Jadi gitu, jadi kayak emang dari awal memulai hubungan kita emang hubungannya pengen yang serius. Intinya finalnya pengen sampai nikah kayak gitu, guys. Dari sisi lain sih ya banyak faktor-faktor yang gak perlu dilihat. Maksudnya dari kayak ya itu tadi, salah satunya kedewasaan, apakah dia bisa membimbingku atau apakah dia bisa membuatku lebih baik. Yang paling penting sih itu. Jadi kita mencari pasangan yang bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi. Lanjut, ini ada dari Samara Adisa. Dia ada 2 pertanyaan, dan 2 pertanyaan ini bagus, good question. Jadi kita jawab yang mana dulu? Kita jawab yang ini dulu ya. Persiapan wedding sampai hari H, ada nggak sih ujian-ujiannya dan cara mengatasinya gimana, Kak? Ujian-ujiannya. Nah jadi gini, kalau misalnya persiapan wedding, yang perlu kalian tahu sih, wedding itu yang pertama, wedding itu bukan cuma acara kalian. Jadi wedding itu yang lebih berkuasa adalah orang tua kalian. Jadi sebagaimanapun kalian merencanakan, kalian juga tetap harus punya persetujuan dari orang tua. Karena kadang kita kemarin mau gini, ternyata orang tua nggak mau. Kan ini kan acara bukan cuma acara kita, jadinya
harus komunikasi dan musyawarah lagi dengan orang tua terkait persiapannya. Terus kalau kemudian halangan-halangannya ternyata biaya-biaya banyak yang di luar dugaan. Contoh simpel adalah ongkos kirim baju resepsi, baju wedding. Ternyata ongkos kirimnya mahal. Iya, dan itu tidak ada diberitahukan dari awal. Jadi ketika sudah mau ngirim baju, ternyata ongkos kirimnya berjeti-jeti. Iya. Terus abang udah selesai jawabnya? Sudah. Terus pantangan biasanya tuh orang sini tuh nggak orang sini sih, kebanyakan orang bilang sebelum nikah itu bagusnya dipingit dulu. Jadi kayak emang nggak boleh ketemu, dan sedangkan aku sama Hilman tuh bener-bener yang kita yang turun tangan buat ngurusin semua teteh bengek acara. Jadi kita emang sering banget ketemu, dan karena sering ketemu itu kita jadi suka cak-cak juga. Sadar nggak bang? Wah. Iya bener tahu. Jadi kayak lebih sering miskom, berdebat, terus bertengkar ya karena beda pendapat kayak gitu sih. Jadi emang ada itu pantangannya gitu. Udah cukup? Udah, lanjut. Kita lanjut ya. Ini masih dari Samara Hadisa tadi. Kalau salah satu dari kalian marah, apa ada yang mengakui kesalahan lalu meminta maaf? Ada banget. Salah aku. Tapi nggak apa. Cause I love you. Karena menurutku sih cowok emang keras kepala. Jadi mereka pengen selalu benar. Nggak apa-apa. I'm okay. Lanjut. Nih dari Aishi. Niatan punya anak berapa? 5. Enggak, anjir. Aku sih pengennya 2. Cewek 1, cowok 1. Aku 5. Supaya rame keluarga. Enggak, kalau aku mikirnya enggak mikir rame, karena aku mikirnya gimana aku bisa mendidik anakku sebaik mungkin. Ya nggak sih bang? Aku 5 bisa kok baik. Enggak. Aku nggak yakin, karena mempunyai anak itu bukan hanya tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik dan mengasihi, begitu loh maksudku. Kita harus benar-benar membuat mereka menjadi manusia yang baik, yang beriman, bertakwa, soleh-soleha, yang bisa membawa kita ke jannah gitu. Jadi aku nggak mau asal punya anak banyak tapi kita nggak bisa didik dan ujung-ujungnya kita dibawa mereka ke neraka. Ya aku nggak mau. Tapi kan lebih bagus 5 kita bisa didik, terus yang bawa ke surga 5 juga. Nah, tapi kan sama aja. Kita nggak yakin kalau 5-5-nya bisa. Siapa yang aku aja yakin? Enggak, nih ya kata orang. Banyak anak banyak rezeki. Iya, enggak juga sih. Kata orang, misalkan sebanyak apapun anak pasti ada salah satunya yang double gitu loh. Itu orang tuanya mungkin. Enggak, ya udah pokoknya nggak mau lah aku. Yang penting nggak apa-apa anak sedikit tapi aku sukses yang untuk penting mendidik anak. Seberapa dikasih rezekinya. Kalau dikasih 2, kasih 1 alhamdulillah. Tetap bersyukur dengan bagaimanapun keadaan. Lanjut. Ya, setuju. Oke lanjut dari Aisyah dari Pak Ahmad. Bedanya hantaran, jujuran sama mahar. Oke. Kalau hantaran itu dihantar. Kalau jujuran kamu tidak boleh bohong. Jujur. Udahlah aku aja yang jawab, dia nggak serius. Jadi hantaran itu ini loh barang-barang yang diperlukan oleh si pemulai wanita. Itu biasanya dihantar yang sama keluarga lelaki yang banyak itu loh, yang dikasih tempat lucu-lucu bagus gitu. Itu namanya hantaran. Contoh tas, sepatu, alat mandi, handuk, make up, ya, dan lain-lain seperti itu. Jujuran. Kalau jujuran itu kayaknya nggak di semua daerah punya. Maksudnya pakai adat itu, tapi di tempat kita pakai kan bang? Pakai, cuman biasanya beda-beda tiap daerah itu namanya apa. Oh iya. Kalau Kalimantan biasanya identiknya jujuran. Jadi terus kalau misalnya kayak di Sulawesi itu kayak uang panai. Nah gitulah. Iya benar. Nah kalau jujuran ini
merupakan suatu bagaimana kita dari sisi laki-laki menghadiahkan biasanya uang tunai kepada perempuannya, keluarga perempuan. Jadi karena kita ingin membina anaknya, kita menghadiahkan berupa uang tunai. Ya biasanya bahasanya kayak gitulah bahasa halusnya. Terus mahar. Kalau mahar ini merupakan mas kawin. Jadi yang dipakai dalam prosesi akad nikah. Biasanya yang paling sederhana itu seperangkat alat sholat. Nah begitu. Jadi udah ngerti kan bedanya? Oke, next ya guys. Dari Hansa Dawia, apa yang membuat siap menikah di usia muda? Abang mau jawab? Pertanyaan yang bagus, tapi kalau aku bilang subjektif. Sebenarnya apa tadi? Apa yang membuat siap menikah? Kalau dikatakan siap tidak siap, kayaknya tidak ada pasangan yang siap 100% ketika memutuskan untuk menikah. Jadi dikatakan siap itu ialah ketika bagaimana kamu bagaimana komunikasimu dengan pasanganmu, kemudian bagaimana komunikasimu dengan keluarga pasanganmu, entah itu keluarga inti sampai keluarga besar, kemudian bagaimana kalian berdua menyelesaikan masalah ketika diterpa masalah, kemudian bagaimana kalian berdua susah senang sama-sama. Itu kompleks, dalam suatu tatanan yang kompleks kalau kita berkata untuk siap, dan itu yang tahu pasti diri kalian sendiri. Jadi nggak mungkin dari orang lain yang tahu, karena kalian yang merasakan gimana sih aku sama dia. Karena ada orang yang bertahun-tahun sudah pacaran, ujung-ujungnya putus. Ada orang yang paling baru berapa bulan pacaran tapi mereka sudah siap. Gitu. Tambahkan? Iya, jadi menurutku yang membuat siap di usia muda, bener tadi kata abang, nggak ada orang yang siap 100% kalau ditanya udah siap apa belum gitu ya bang. Nah, dari sisi lain kita juga mendahulukan apa yang diajarkan oleh agama kita, bahwa kita tidak boleh menunda pernikahan jika sudah waktunya ingin menikah. Maksudnya udah wajib lah pokoknya untuk suatu pasangan yang udah merasa sering mencintai dan begitulah. Maksudnya kalau orang Indonesia kan, ya kayak Indonesia juga sih, kebanyakan orang pacaran bener-bener ya pacaran sebenarnya kan nggak boleh dalam Islam, tapi karena emang ya nggak bisa dihindari, jadi setidaknya kalau kalian udah merasa siap dan merasa saling membutuhkan satu sama lain, lebih baik menikah aja daripada dosa, gitu kan. Gitu sih yang paling penting menurut aku, karena setiap sesuatu yang didasari ibadah dan menghindari dosa itu pasti insya Allah akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu guys, karena niatan kita kan baik. Lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Hasna Ramadhani. Hasna, tips biar langgeng dong. Apanya yang langgeng? Kasih tips. Maksudnya langgeng pas pacaran kali ya, gitu ya bang? Kalau langgeng, komunikasi intinya. Kalau misalnya tips langgeng, karena apa ya, gimana pun bentuknya, kalau komunikasi bagus juga ya intinya komunikasi, karena kita adalah dua makhluk yang berbeda, yang dimana saling bertautnya adalah dengan komunikasi. Kita bukan benda mati yang tidak bisa berbicara maupun merasakan. Oke. Tambah Tips biar langgeng. Menurutku biasanya orang bisa putus itu karena misalnya orang yang gak langgeng itu biasanya karena bosan gitu kan bang. LDR, terus adanya orang ketiga kayak gitu kan. Jadi menurutku untuk menghindari hal-hal seperti itu, kepercayaan ya bang, kepercayaan, komunikasi, sama kalian tuh harus suka melakukan hal-hal baru yang bisa menghidupkan suasana hubungan kalian kayak gitu. Menurut aku segitu. Oke, lanjut dari Hasna lagi.
Gimana cara menyikapi cewek waktu ceweknya lagi marah? Cara menyikapi cewek waktu ceweknya lagi Marah balik. marah balik itu adalah kunci laki-laki. Oh iya tahu, ih sumpah. Bener. Jadi kalau misalnya ceweknya marah, jangan mau kalah, kita marah balik. Biar ceweknya Biar ceweknya nggak jadi marah. sebenarnya nggak boleh gitu tahu, harusnya dia mengademi ceweknya kayak gitu, menyayang. Pokoknya tergantung ceweknya marah karena apa. Kalau misalnya ceweknya marah-marah nggak jelas dengan alasan misalnya alasannya PMS, ya udah marahi balik aja. Loh, enggak, biasanya abang mengerti kalau PMS sih ya. Tapi aku kalau misalnya marah-marah aku nggak pernah marah balik. Kecuali aku marahnya yang tidak harus dimarahkan. Nah iya itu. Nah kalau cewek marah-marah aku biarkan. Terus nanti kalau sudah emosinya sudah tenang, baru intinya tadi komunikasi. Iya, oke. Lanjut. Karena jangan di-tag. Oh, Tips iya. untuk biar nggak sama-sama punya ego Dari yang anonim tinggi. ya guys. Jadi pribadi masing-masing sih kalau aku ngeliatnya, karena pertama aku lebih tua, kemudian Mira lebih muda, otomatis yang lebih banyak menurunkan ego, yang harus lebih banyak menurunkan ego ialah aku. Tapi dalam tanda kutip, ketika memang keadaan aku salah, memang aku tetap menurunkan ego. Kemudian begitu juga kalau misalnya dalam tanda kutip Mira yang salah, Mira yang menurunkan ego. Bagaimana kalian membiasakan diri dalam suatu masalah, jadi banyak-banyak punya masalah. Iya. Jadi ketahuan siapa yang egois, kemudian ketahuan juga gimana kalian bisa keluar dari sifat keegoisan masing-masing. Terus tips balikan sama mantan. Nggak ada sih, karena kita sama-sama nggak pernah balikan sama mantan. Iya. Tapi kalau kamu merasa mantanmu adalah is the best, maka perbaiki dirimu, kemudian tunjukkan dirimu yang baru yang lebih baik kepada mantanmu bahwa memang kalian berdua pantas untuk bersatu kembali. Mantap. Tapi beda ya kalau mantannya dia yang 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 nggak baik, maksudnya dia yang kayak gitu kan. Maksudnya ya tinggalin aja, please, jangan mempertahankan orang yang tidak baik. Lanjut. Pertama kali kenal, aku kamu. Caca. Jadi pertama kali kenal aku kan maba di kampus. Jadi si kakak ini adalah ketua ospeknya begitu. Jadi waktu pada saat ospek itu dia kan ketua ospek, jadi dia merupakan yang orang yang paling berwibawa dan bisa dibilang prince charming lah ya waktu pas lagi ospek itu, karena aku lihat teman-teman aku semuanya pada kayak suka gitu, pada suka ngeliatin dia, pada suka kayak kagum kayak gitu. Terus ya udah kenalnya di situ. Oke, apalagi? Ada lagi? Oh ini, tadi kan aku yang jawab nih. Biar tahu Dari- yakin. Oh, dari Trisna Niadini, dari Mbak Dini. Bisa tahu yakin, oh ini orangnya, aku bakal nikah sama dia, gitu gimana? Oke, kalau tahu yakinnya sih mungkin karena frekuensi pertemuan kami ini sudah tidak bisa dihitung, karena tiap hari ketemu, terus tiap hari sama-sama susah senang tiap hari terus, kan itu kita bisa ngefeel kalau yakin enggaknya gimana sih dengan pasangan kita. Nah dari situ, jadi kalau misalnya bagi kalian yang jalurnya bukan sama kayak kita, karena kalau kita jalurnya tiap hari emang ketemu tiap hari ketemu, cuman nggak pernah jalan, tapi jarang jalan keluar. Jadi tiap hari ketemunya pacarannya di rumah aja terus, jadi pacaran di depan orang tua. Iya, nah itu salah satu juga faktor yang membuat nikah cepat, karena orang tua yang melihat jadi kayak merasa ih udahlah nikah aja kayak gitu ya bang.
Bener. Jadi kita jujur aja nih ya, kita tuh jarang banget jalan, apalagi jalan malam, bener-bener ya. Kita kalau jalan tuh paling Mungkin selama pacaran jalan malam nggak sampai 10 kali. iya bener. Ada kita pacaran 2 tahun guys. Nggak sampai 10 kali jalan malam. Oh, bener. Jadi tapi tiap hari ketemu. Jadi aku tiap hari main di Ke rumah. ke rumah. Jadi paling kita tuh sering jalan tuh karena nonton ya bang. Bener-bener kita Karena- suka banget nonton bioskop. Kayak bisa seminggu 3 kali gitu ya. Terus juga frekuensinya jalannya juga banyak jalan bareng keluarga. Bener, Dibanding jalan rekreasi berdua. begitu. Jalan malam juga kita biasanya ajak orang-orang rumah juga buat nongkrong-nongkrong gitu malam minggu, tapi juga jarang sih. Nah, seiring dengan waktu itulah yang bisa disebut dengan yakin. Iya, betul sekali. Gimana? Kalian Lanjut. yakin belum? Oke. Oh iya, ini saran nih untuk yang cewek-cewek, kalian harus bawa dulu cowok-cowok kalian ke rumah. Karena cowok sejati itu nggak jauh-jauh panggang. Ganteng doang, mukanya panggang. Gak ganteng tuh guys. Itu ya, jadi kayaknya pertanyaan dari Mbak Dini tadi adalah pertanyaan terakhir dari teman-teman semuanya. Semoga Q&A ini bermanfaat dan menjawab semua pertanyaan kalian. Gimana? Iya, cukup. Terus juga bagi kalian yang punya saran atau pertanyaan lagi bisa tulis di komentar. Ini mungkin kalian punya saran, kami harus ngapain lagi setelah ini, harus berkonten gimana, komen aja di kolom komentar. Sampai ketemu di konten lainnya. Bye bye.